tadi Ibu perhatikan kamu kok melamun terus. Kamu itu kelihatannya sama sekali tidak menghargai kedatangan Ibu dan Bella ke sini. Maaf Bu, ini cuma karena hari ini aku sedang sangat lelah. Aku tidak bermaksud mengabaikan. Rehan, aku tahu pikiranmu terganggu setelah kamu tahu Najwa nggak ada di butik. Kamu pasti curiga istri kamu lagi selingkuh. Ternyata siasatku berhasil. Semakin kamu curiga sama Najwa, maka keinginanmu untuk bercerai akan semakin kuat. Karena aku akan membuat perkawinan kalian dipenuhi prasangka dan curiga. Ya udah, sekarang kamu segera makan, kalau enggak aku pulang nih. Di saat seperti ini kamu masih bisa bercanda. Aku bercanda supaya kamu tuh nggak stres mikir penyakit kamu. Udah, sekarang kamu makan. Ya udah kalau gitu aku akan makan, tapi kamu juga harus makan. Aku tadi di rumah udah makan. Dikit kamu makan. Kamu makan sayurnya aja, aku makan yang di sini. Enggak. Cepetan kamu makan. Aku tuh ditungguin sama Bu Atun di depan. Kamu datang sama Atun? Kok bisa? Iya, tadi aku ketemu sama Bu Atun. Terus ya udah aku ajakin aja sekalian kesini, dia juga mau nganterin aku kok. Aku cuma nggak mau aja nantinya akan ada salah paham. Jadi sebaiknya aku membawa saksi, yaitu Bu Atun. Najwa, jika ini adalah saat-saat terakhir aku, insya Allah aku akan pergi dalam keadaan yang bahagia. Paling tidak Allah telah memberikan aku kesempatan memilikimu dan mencintai perempuan sebaik kamu. Kayaknya aku pulang dulu deh ya. Hari ini aku udah cukup puas main dengan Mumtaz. Lagian sekarang kan dia udah tidur. Iya, sering-sering aja main kesini Mas. Kan Mas kesini mau jengukin Mumtaz juga. Kalau misalkan kapan-kapan aku ajak kamu makan luar bareng, mau nggak? Kita lihat nanti aja ya. Tapi makasih loh atas tawarannya. Berarti mau ya? Insya Allah. Pokoknya insya Allah jika Allah meridhoi, kita pasti akan dipertemukan lagi. Maya, semakin lama aku mengenal kamu, semakin aku bersimpati sama kamu. Sosok kamu mengingatkan aku pada Najwa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu dari mana saja, Najwa? Baru pulang? Maaf ya Rehan, aku tadi di butik banyak banget pelanggan, jadi aku tutupnya agak terlambat. Kamu sudah mulai sering berbohong, Najwa. Tapi ini bukan kesalahanmu. Memang cinta pertama tidak bisa kamu pungkiri. Aku harus mengerti posisiku sendiri. Aku bukanlah cinta pertamamu. Aku tahu kamu pasti curiga sama aku. Tapi aku masih belum bisa cerita apa-apa sama kamu. Kalau kamu tahu tentang kondisi Aldi saat ini, keadaannya bisa menjadi tambah rumit. Najwa, belakangan ini kamu menyembunyikan banyak rahasia dariku. Aku tahu, ini semua karena Aldi. Najwa, istriku, benarkah ini pertanda bahwa cintamu sudah menipis untukku? Akankah takdir pernikahan kita cukup sampai di sini, Najwa? Benar-benar aneh sikap Rehan hari ini. Seberat apapun masalah dengan klien, dia tuh gak pernah semurung ini. Aku yakin dia sudah menyadari Najwa sekarang menyembunyikan rahasia sama dia.
Rehan. Pak Rehan. Oh, Bella, sejak kapan kamu ada di sini? Saya di ruangan ini dari tadi, Pak. Gitu. Pak, Bapak itu kelihatan pucat dan lesu. Apa Bapak nggak lebih baik Bapak pulang aja buat istirahat? Coba lihat nih. Ya, Bapak sampai salah tanda tangan. Aku minta maaf. Ya, aku salah. Akan kuperbaiki. Tapi aku tidak apa-apa. Aku tidak sakit. Tidak apa-apa. Iya, tapi kalau misalkan itu Bapak lebih baik Bapak istirahat aja dulu ya. Sekarang saya bikin kopi buat Bapak ya. Jangan, tidak usah. Aku bisa buat kopi sendiri. Tugas kamu kan masih banyak. Pak Rehan, kasihan sekali kamu jadi rapuh gara-gara Najwa. Ini kesempatanku mengubah sudut pandangmu tentang Najwa yang kau anggap istri setia itu. Pak, Bapak itu kenapa sih? Saya nggak pernah ngeliat Bapak sebingung dan semurung ini. Ya nggak apa-apa kalau misalkan Bapak nggak mau menceritakan itu bersama saya. Tapi Bapak harus hati-hati. Jangan sampai masalah ini membebani pikiran Bapak. Mbak Najwa itu masih butuhin Bapak di sampingnya dia. Apalagi kan kalian itu belum punya anak. Apa sih maksudmu, Bella? Sungguh aku tidak mengerti dengan apa yang kamu katakan. Apa intinya? Kenapa sih Bapak tuh menganggap saya itu adalah musuh Bapak? Emang apa yang saya lakukan? Saya nggak ngusir kalian. Kalian yang pergi meninggalkan rumah itu. Kalau Bapak mau tinggal bersama saya bisa berikan semua itu ke Bapak. Apa? Apa maksudmu bicara begini? Pak Rehan, apa Bapak nggak mikir? Kalau selama ini Bapak cuma dijadikan alat sama Mbak Najwa untuk memanas-manasi laki-laki yang datang dari masa lalunya. Kamu jangan memanas-manasi ya. Percuma kamu bicara, aku sangat percaya pada Najwa. Aku bisa menikah dengan Najwa karena aku tahu dia adalah takdirku. Bapak nggak usah bohong sama saya, Pak. Saya tahu kok, Bapak ngerasain kalau apa yang saya katakan ini benar. Kalau Mbak Najwa itu punya laki-laki lain dan mereka sering bertemu di belakang Bapak. Tidak, Bella. Aku tidak percaya dengan apa yang kamu katakan sekarang di depanku. Aku percaya Najwa tidak melakukan hal yang salah. Aku merasa bahwa apapun yang dilakukan Najwa di luar sana, dia tetap menjaga amanah dari pernikahan kami. Iya, terserah Bapak sih. Tapi Bapak wajib memikirkan kata-kata saya ini. Pak, dengar ya. Perempuan itu bisa menikah dengan orang lain. Tapi hatinya juga bisa dia berikan buat orang lain. Apalagi kalau laki-laki itu adalah cinta sejatinya.